Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Saya Hanifah sebagai moderator dan penyaji, lalu Jumina dan Emi sebagai penyaji. Selanjutnya akan saya persilakan Jumina. Konsep dasar peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Orang tua memegang peranan penting untuk mengembangkan potensi anaknya. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Orang tua perlu sadar bahwa anak memiliki potensi besar saat dilahirkan. Tugas keluarga sangat urgen, yakni menciptakan suasana dalam keluarga proses pendidikan yang berkelanjutan atau continuous progress guna melahirkan generasi penerus atau keturunan yang cerdas dan berakhlak atau berbudi pekerti yang baik di mata orang tua dan masyarakat, dasar kokoh dalam menapaki kehidupan yang lebih berat dan luas bagi perjalanan anak-anak manusia berikutnya. B. Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Peran orang tua bagi pendidik anak antara lain: 1. Guru pertama dan utama bagi anak. 2. Anak belajar kehidupan dan belajar mengembangkan seluruh aspek pribadinya. 3. Perlindungan utama bagi anak. 4. Sumber kehidupan bagi anak. Dan 5. Tempat bergantung anak. 6. Sumber kebahagiaan anak. Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua tersebut telah dicetuskan dalam teori Overthink Shape of Influence yang dikemukakan oleh F. Steinson, DKK 2002 halaman 44, yang membagi bentuk keterlibatan orang tua secara terperinci menjadi 6 tipe keterlibatan, yakni parenting education, pendidikan orang tua; komunikasi, volunteer, relawan, pembelajaran di rumah; membuat keputusan dan bekerjasama dengan komunitas. Penjelasan dari berbagai tipe. Tipe yang pertama yaitu parenting education. Tipe yang kedua, komunikasi. Tipe ketiga, volunteering, sukarelawan. Tipe keempat, pembelajaran di rumah. Tipe kelima, membuat keputusan. Tipe keenam, bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Penjelasan dari tipe 1, parenting education ini adalah berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan bagi orang tua yang bertujuan membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak sebagai pelajar. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan bagi orang tua tentang perkembangan dan kesehatan anak atau lainnya secara informal. Pada kegiatan ini orang tua akan menerima pendidikan atau pengetahuan dalam suasana yang tidak resmi secara berkelompok, di mana mereka saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam suasana santai, sehingga masing-masing orang tua dapat berbagi pengalaman dalam mendidik atau merawat anak mereka. Melalui kegiatan tersebut, orang tua juga bisa mendapatkan ilmu atau cara-cara baru yang sesuai yang dapat digunakan untuk mendidik atau mengasuh anak mereka di rumah. Cara yang kedua yaitu pendidikan bagi orang tua secara formal. Keterlibatan orang tua dalam bentuk ini dapat dilakukan melalui kegiatan workshop, seminar, atau pelatihan tentang pendidikan, perkembangan, dan kesehatan anak yang diberikan oleh para ahli. Cara yang ketiga, informasi tentang pendidikan, perkembangan, dan kesehatan anak pada berbagai media. Adapun informasi tersebut hendaknya dapat digunakan oleh orang tua, baik di sekolah maupun di rumah. Contohnya seperti buku, video, atau media lain yang menyediakan informasi tentang pendidikan, pengasuhan, maupun perkembangan dan kesehatan anak. Cara yang keempat, kunjungan ke rumah anak yang dilakukan oleh guru. Program ini dapat berfungsi sebagai pembuktian kepedulian guru terhadap orang tua dan anak. Program ini bertujuan agar guru lebih memahami anak atau orang tua dengan mengetahui latar belakang mereka, dan orang tua juga lebih dapat terbuka dan memahami guru. Kemudian tipe yang kedua, komunikasi. Keterlibatan dalam bentuk komunikasi ini berupa keterlibatan orang tua dalam komunikasi dua arah, di rumah maupun di sekolah atau sebaliknya. Adapun kegiatan komunikasi dapat berupa pertemuan orang tua,
dan guru, telepon, buku penghubung atau surat dengan lembar tanggapan, pengambilan rapot, email, papan pengumuman, kegiatan atau belajar atau bahan belajar anak di rumah, serta kotak saran. Tipe yang ketiga, volunteering, sukarelawan. Keterlibatan orang tua dalam bentuk volunteer atau sukarelawan ini berupa bantuan dan dukungan orang tua secara langsung pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan sukarelawan ini dapat berupa pendampingan guru di kelas, membantu guru di perpustakaan, membantu guru di kegiatan olahraga, perayaan-perayaan, dan pendampingan anak pada kegiatan kunjungan lapangan. Tipe keempat, pembelajaran di rumah. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah yang dimaksud adalah kegiatan orang tua dalam membantu anak belajar di rumah berdasarkan kegiatan yang ada di sekolah, seperti membantu anak mengerjakan tugas, membacakan buku, cerita yang mendidik bagi anak, dan sebagainya. Tipe yang kelima, membuat keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan di sekolah adalah sebagai perwujudan rasa memiliki orang tua terhadap lembaga pendidik tempat anak mereka belajar. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya seperti keikutsertaan orang tua dalam komite sekolah, keikutsertaan orang tua dalam persatuan orang tua dan guru sebagainya. Tipe yang keenam, bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Tipe yang keenam, bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan yang menghubungkan orang tua, guru, murid, dan masyarakat, di mana mereka merencanakan secara bersama-sama kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, seperti dalam layanan kesehatan, kelompok budaya, rekreasi, dan kegiatan lainnya, memerlukan kontribusi masyarakat atau juga sebaliknya. C. Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Sebagai contoh di sini kami menggunakan peran orang tua dalam penilaian di masa pandemi COVID-19 yang kami dapatkan dari referensi artikel jurnal yang berjudul Penilaian dan Pelaporan Perkembangan Anak Saat Pembelajaran di Rumah di Masa Pandemi COVID-19. Adapun peran orang tua pada masa pandemi yang muncul adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas. Secara khusus, peran yang muncul yaitu menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama-sama anak, menjadi role model bagi anak, memberikan pengawasan pada anggota keluarga, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Dari definisi jurnal terkait, kami menyimpulkan bahwa peranan orang tua dalam penilaian anak usia dini yaitu orang tua berperan sebagai pengawas anak yang menilai dan memperhatikan kegiatan pembelajaran anak selama di rumah. Hasil pengamatan yang dilakukan orang tua ini bisa berupa catatan atau orang tua bisa langsung mengomunikasikan perkembangan anaknya dengan guru, baik lewat komunikasi langsung ataupun tidak langsung atau menggunakan telepon. Setelah itu data yang ada dijadikan sebagai bahan pelaporan. Selanjutnya tugas guru akan mengolah dan menganalisanya disesuaikan dengan kompetensi dasar dan perkembangan anak. Di sinilah proses penilaian oleh guru dapat berjalan berkat kerjasama bersama orang tua anak sebelumnya. Jadi bisa dikatakan orang tua juga merupakan pihak yang sangat membantu dalam penilaian terhadap anak usia dini.
Kesimpulan kami yaitu orang tua memegang peran penting untuk mengembangkan potensi anaknya. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Orang tua perlu sadar bahwa anak memiliki potensi besar saat dilahirkan. Pentingnya pendidikan anak usia dini karena pada periode tersebut perkembangan anak berjalan semakin pesat. Orang tua juga memiliki peran dan keterlibatan dalam pendidikan anak usia dini. Tujuannya agar terciptanya hubungan baik antara semua pihak untuk keberlangsungan pendidikan anak usia dini, dan orang tua juga bisa membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap anak. Baik, itu saja yang kami sampaikan kepada teman-teman. Saya persilahkan untuk bertanya.